Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melinda dengan MPM 2018-1450-1252 Program Studi Pendidikan Ekonomi yang akan mempresentasikan mengenai seminar proposal dengan judul Pengaruh Strategi Belajar terhadap Hasil Belajar kelas 10 pada mata pelajaran Matematika. Studi kasus di MA Nurul Saadah. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Agar tercapainya tujuan dari pendidikan, maka diperlukannya strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembaharuan atau inovasi dalam strategi pembelajaran. Untuk sistem proses pembelajaran terdiri dari berbagai komponen yang sangat terkait. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam komponen tersebut adalah peningkatan mutu pendidikannya adalah guru. Sekarang ini, banyak peserta didik yang mengalami masalah pelajaran matematika. Kualitas pendidikan matematika di Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan. Banyak siswa yang mengeluh tentang pelajaran matematika dan menganggap bahwa pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Hal ini disebabkan karena strategi mengajar yang dilakukan oleh guru terlalu susah dan tidak menarik. Pembelajaran selama ini dilaksanakan dengan metode ceramah, di mana guru menerangkan dan siswa duduk mendengarkan mata pelajaran matematika. Siswa menghafal rumus yang diberikan tanpa mengetahui konsep. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Maka dari itu, guru perlu meningkatkan kualitas dalam kegiatan belajar mengajarnya atau KBM. Usaha untuk meningkatkan hasil belajar matematika dapat dilakukan dengan memperbaiki proses pembelajarannya. Proses pembelajaran merupakan sekumpulan atau serangkaian kegiatan yang dihadirkan oleh guru kepada peserta didiknya. Guru yang kompeten dan profesional akan tanggap terhadap kemampuan siswa yang dimiliki. Dengan kemampuan tersebut, guru profesional senantiasa memiliki strategi dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didiknya. Untuk identifikasi masalah dalam proposal saya, ada 3. Yang pertama, apakah sarana-prasarana berpengaruh terhadap hasil belajar kelas 10 pada mata pelajaran matematika di MA Nurul Saadah? Yang kedua, apakah lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar kelas 10 pada mata pelajaran matematika di MA Nurul Saadah? Yang ketiga, apakah strategi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar kelas 10 pada mata pelajaran matematika di MA Nurul Saadah? Untuk tujuan penelitian saya itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh strategi belajar terhadap hasil belajar kelas 10 pada mata pelajaran matematika di MA Nurul Saadah. Untuk kegunaan penelitian saya, terdapat ada 2 kegunaan. Yang pertama, kegunaan teoritis, yaitu yang pertama dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dari bangku perkuliahan, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Yang kedua, dapat menambah pemendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang akan meneliti masalah yang sama. Yang ketiga, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Yang kedua, ada kegunaan praktis bagi MA Nurul Saadah, dapat memberikan sumbangan ide-ide baru yang inovatif bagi MA Nurul Saadah untuk menentukan strategi belajar terhadap hasil belajar kelas 10 pada mata pelajaran matematika. Bagi universitas, digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi mahasiswa sebagai calon pendidik maupun bagi yang sudah terjun ke dunia pendidikan. Yang ketiga, bagi peneliti, untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi tentang teori dan praktek yang dikemukakan di lapangan. Kajian teori. Untuk di kajian teori, kita akan membahas mengenai strategi.
Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi ini mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Menurut J. Salusu, strategi ini sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. Untuk macam-macam strategi itu kita ada 4. Yang pertama, strategi Discovery Learning atau DL, strategi Problem Based Learning atau BPL, strategi Project Based Learning atau BPL, yang terakhir itu ada strategi Scientific Learning atau CL. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi belajar itu ada tujuan, guru, anak didik atau siswa, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, bahan dan alat evaluasi, yang terakhir itu ada suasana evaluasi. Nah, kita beralih ada belajar. Belajar itu merupakan kegiatan bagi setiap orang, pengetahuan keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi, dan berkembang disebabkan belajar. Itu menurut Haduju dalam Fathur Rahman 2017. Belajar ini merupakan kegiatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya suatu perubahan yang terjadi pada seseorang, dan perubahan itu dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, apapun sikap yang menunjukkan adanya perilaku seseorang yang menjadi lebih baik. Ciri-ciri belajar, yang pertama itu memiliki tujuan. Kedua, ada suatu prosedur yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada pengerapan materi secara khusus. Yang keempat, ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Kelima, peran guru sebagai pembimbing. Yang keenam itu adanya disiplin. Nah, untuk bentuk-bentuk belajar. Bentuk-bentuk belajar itu kita ada 8. Yang pertama itu belajar abstrak. Belajar abstrak ini apa? Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir secara abstrak. Yang kedua ada belajar keterampilan, yaitu belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf. Yang ketiga ada belajar sosial. Yaitu belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Yang kelima ada belajar rasional, yaitu belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Yang keenam ada belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Yang ketujuh ada belajar apresiasi, yaitu belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Yang kedelapan, belajar pengetahuan, yaitu belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Faktor-faktor belajar itu ada 7. Yang pertama, faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan. Yang kedua, faktor latihan dan keberhasilan. Yang ketiga, faktor asosiasi. Yang keempat, faktor kesiapan belajar. Yang kelima, faktor minat dan usaha. Yang keenam, faktor-faktor fisiologis. Yang ketujuh, faktor inteligensi. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan membahas mengenai hasil belajar. Hasil belajar ini yang diterima oleh murid apabila memberikan kepuasan pada kebutuhannya dan berguna sebagai bermakna baginya. Ini menurut William Burton dalam Nirdanda 2018. Hasil belajar ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah melaksanakan proses belajar dengan melakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan dari nilai yang dia peroleh sehingga dapat memberikan kepuasan dan berguna untuk dirinya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ada 3. Faktor internal, yaitu faktor jasmani dan faktor fisiologis. Yang kedua, faktor jasmania, yaitu kondisi kesehatan fisik yang sehat, segar, sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, bakat, dan percaya diri. Indikator hasil belajar,
Yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa yaitu ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. Ketercapaian daya serap dapat dilakukan dengan pengukuran yang biasanya dilakukan dengan penempatan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk desain penelitiannya ada dua, yaitu variabel independen dan dependen. Untuk variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, yaitu saya mengambil variabel X, yaitu strategi belajar. Untuk dependennya itu yang dipengaruhi, yaitu saya mengambil hasil belajar itu sebagai variabel Y-nya. Tempat penelitian itu saya di Jalan Potangan Raya nomor 25, RT 4 RW 5, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta, dengan kode pos 12530. Untuk teknik pengambilan sampel itu saya mengambil random sampling. Maksudnya ini saya menggunakan teknik random sampling di mana jumlah siswa kelas 10 DMA Nur Saada ini berjumlah 90 siswa. Dengan saya menggunakan teknik random sampling, saya akan mengambil secara acak untuk dijadikan sampel. Nah, untuk metode pengumpulan data, di sini saya di 3, yaitu pertama metode kuesioner, metode dokumentasi, metode observasi. Dan yang terakhir itu metode analisis data. Ini saya menggunakan rumus uji korelasi dan regresi. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Apabila kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.